Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan kita akan ke Bang Wibi dulu. Tadi sebelum break kayaknya udah nggak tahan ya, nggak tahan. Ada umpan lambung dari Pak Yayat, Kang Yayat. Oke. Nah, Bang Wibi ini terkait dengan aktor utama tadi. Mungkin kalau kita membicarakan mengenai regulasi di suatu negara, kita aplikasikan di Jakarta. Seperti di Singapura, banyak sekali masyarakat memang secara nggak langsung jadi force policy karena kebijakan yang diajakkan atau diajukan oleh pemerintah. Nah, kalau di Jakarta sendiri, CCTV itu kira-kira menurut Bang Wibi bermanfaat banget nggak sih dan kira-kira efeknya seperti apa? Jadi dalam suatu negara yang beradab manapun, pasti masyarakat yang khawatir adalah keamanan. Iya, betul. Keamanan menjadi hal yang menjadi nomor satu dilakukan. Jadi seandainya suatu kota itu menjadi tidak aman, ekonomi pasti akan hancur. Perdagangan sulit, dan lain-lain begitu kan berimbas di segala segmen. Tapi saya ingin keluar daripada konteks itu. Kembali pada satu harapan yang menjadi satu narasi yang dibangun oleh Bapak Gubernur Pak Anies mengenai wajah baru di DKI Jakarta. Ada selintingan-selintingan kata-kata yang selalu disampaikan oleh pada rakyat kecil warga. Pak Wibi, ketika saya turun menyapa masyarakat, kami ini ingin hidup mudah di Jakarta ini. Buat apa kita membangun kanan kiri segala macam sementara pelayanan yang tadinya sudah baik menjadi menurun. Ini harus terjadi evaluasi mendalam. Pelayanan kesehatan kita, pelayanan pendidikan kita, ketertiban, keamanan, dan keindahan. 5 hal penting ini menjadi hal yang krusial yang harus kita laksanakan. Marilah di ulang tahun yang baru ini, kita kembali ke basic. Melihat, sudah sampai di mana pelayanan-pelayanan DKI Jakarta kepada warganya. Bukan warganya dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan yang dibangun oleh pada pemerintah sendiri. Tidak akan timbul kesadaran daripada masyarakat di DKI Jakarta bila mana dia merasa ada kesenjangan di situ. Pemerintahan yang jalan sendiri, rakyatnya kemana? Ya Kang Yayat, seperti itu. Jadi, kalaupun ada anggaran APBD di DKI Jakarta, prioritaskan. Mari kita bangun 5.000 kamar rumah sakit baru untuk di masyarakat. 2.000 dokter yang terbaik hadir di DKI Jakarta, layani rakyat ini dengan luar biasa. Secara anggaran itu memenuhi. Ya, sangat mungkin, sangat mungkin. Dan reliable untuk dilakukan di DKI Jakarta, kenapa tidak? Why not? Fokusnya malah harusnya ke situ dulu. Baru kita berbicara hal-hal yang lain. Setelah itu dirasakan bermanfaat untuk masyarakat, dengan sendirinya masyarakat hadir untuk membangun kotanya. Enggak, saya nambahkan sedikit. Ini kan ada visi. Maju kotanya, bahagia warganya. Jadi pertama, kita harus lihat indikator kemajuan kota. Tadi misalnya dari konteks pelayanan utilitas dasarnya. Bagaimana dengan air bersih? Berapa besar peningkatan pelayanan sudah makin membaik? Tarifnya makin terjangkau atau tidak? Kebutuhan perumahan, pelayanan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi harus ada indikator untuk menetapkan kemajuan itu. Jadi kita tidak menempatkan kalau dibuat ranking kota-kota dunia, jangan sampai prestasi kita nomor 1, nomor 2, tapi dari bawah kan. Harusnya nomor 1, nomor 2 dari atas. Karena sesuai dengan prinsip kata maju. Maju itu kan berarti suatu visi yang harus kita dorong. Jadi kemajuan itu diukur dengan indikator pencapaian yang dilakukan. Kan saya mengatakan pelayanan. Kalau misalnya dulu perizinan dari misalnya 15 hari bisa 10 hari, bisa nggak jadi 3 jam kan? Kecepatan itu apa? Biaya, dulu ada biaya. Misalnya terus nggak ada biaya, itu bagaimana? Jadi indikator perubahan dalam sistem pelayanan itu adalah indikator kemajuan. Kalau misalnya tiba-tiba dari 15 hari kembali, dari 3 jam atau 5 jam mundur kembali, itu bukan kemajuan tapi kemunduran. Tapi sebenarnya PTSP masih ada, Kang Yayat. Masih ada. Cuman yang kita ingatkan adalah bagaimana mekanisme kinerjanya. Karena kan dulu orang selalu mengatakan bahwa DKI ini kan TKD-nya cukup gede nih kan. Tunjangan kinerja daerah. Tunjangannya gede, kinerjanya pun harus maksimal. Jadi sekarang kan tinggal ngukur saja siapa yang berprestasi. Karena hasil penilaian Bappenas pun menunjukkan ada memang kelemahan di DKI itu. Perencanaannya sudah bagus, tapi eksekusinya yang agak lama. Kita kan menghindari terjadinya silpa terlalu banyak. Menghindari program-program yang tidak bisa dieksekusi. Kalau program tidak dieksekusi, tanya kepada birokrasinya, apa penyebabnya? Karena mereka lah ujung tombak program. Sebaik apapun visi dari gubernur, tergantung dari SKPD-nya. Jadi semua harus bersinergi ya. Nah gitu itu jangan sampai PLT lagi. Gimana itu Pak? Baik, Bang Rahmat, ini kan terkait dengan banyaknya masukan-masukan yang diberikan. Sebenarnya peran Ormas sendiri nih untuk memberikan masukan positif kepada DKI Jakarta khususnya untuk membangun masyarakat seperti apa sih? Ormas selama ini kan dibina oleh Badan Kesbang DKI. Selama ini kegiatan-kegiatan Ormas
yang saya ikuti cukuplah untuk menjadi marketing ketertiban di masyarakat. Gitu loh. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana gubernur ini sinergi, bukan hanya dengan DPRD, dengan masyarakat, dengan juga para ahli yang bagaimana menata kota Jakarta ini sehingga target wajah baru Jakarta ini benar-benar wajah baru yang benar-benar baru. Betul. Gitu loh. Fresh gitu. Jangan ya? wajah baru tapi masih begini-begini aja. Yang gitu. baru rasa lama. Nah, saya tadi Bang Wibi bilang kan Layanan. bahwa tema hari ini wajah baru Jakarta ini kan tadi kan gubernur bilang ditekankan bagaimana melakukan perubahan mindset daripada masyarakat. Maksud saya mindset ini sama dengan revolusi mental yang Jokowi cadangkan. Iya. Cuman Jokowi ketika itu tidak berhasil di Jakarta. Jadi Bang Wibi udah Jadi diteruskan. Ada kalimat yang terputus ya. Begini enggak. Memang perubahan paradigma, cara berpikir masyarakat setiap hari itu harus berubah, Kang Yayat. Seiring dengan kemajuan kotanya. Ya. Kalau cara berpikir kita masih cara berpikir lama, ini sulit. Tadi saya singgung seperti ke Singapura. Saya misalnya kalau ke Singapura, di hati saya sudah diwanti-wanti bahwa Singapura tuh nggak boleh ngeludah istilahnya. Tidak boleh ngerokok Nyebrang nggak boleh sembarangan. sembarangan, ngerokok nggak boleh sembarangan. Kita takut. Betul. Pasti kita taat dengan aturan gitu. Nah sekarang bagaimana Jakarta menstigmakan seperti itu. Benar-benar Jakarta kota disiplin, kota modern, di mana penegakan hukumnya benar-benar dilakukan. Kalau ada yang melanggar hukum benar-benar diberikan sanksi. Kalau seandainya ini tersosialisasi, insya Allah siapapun yang akan datang ke Jakarta, insya Allah akan mentaati aturan itu. Baik. Karena yang bikin Jakarta jadi tidak tertib kan sebenarnya bukan orang Betawi, Kang Yayat. Karena banyaknya kelompok urban, pendatang. Makanya sekarang gubernur kan mendukung nih program mudik. Oke. Mendukung di Monas, bebis-bis. Saya baru sekarang nih. Tapi siapapun tidak mendukung program balik. Iya. Oh, jadi mudik doang. Iya, mudik aja ke sana. Ya, kalau bisa jangan balik lagi gitu loh. Boleh katanya datang ke Jakarta. Nggak boleh aja. Welcome Maksud to saya Jakarta. sekarang begini Kang Yayat. Ada nggak program balik ke Jakarta? Nggak ada kan? Ada lagu ke-10 Ya. Jakarta aku kan kembali walaupun apa yang terjadi iya, kan. jadi kita berharap sehebat apapun Jakarta, semodern apapun Jakarta menjadi kota metropolitan, megapolitan. Buat saya sebagai masyarakat asli Jakarta, saya pengen Jakarta ini tidak tercabut dengan akar budaya Betawi. Nah ini menjadi kewajiban para pemimpin. Siapa pemimpin? Bukan hanya gubernur dan kawan-kawan, tapi teman-teman anggota DPRD, eksekutif, legislatif, termasuk tokoh-tokoh, termasuk siapapun yang selama ini berinteraksi di Jakarta. Jadi ibarat kata, jangan lo berak di kampung gue, lo giliran untung lo pulang kampung, jangan Harusnya begitu. kita jaga sama-sama gitu ya. Ya kita jaga kampung kita sama-sama untuk kemajuan bersama. Gitu. Oke, nah Bang Wibi nih, kita bahas sedikit masalah Bang Rahmat. Jadi biar regulasi yang ada di DKI Jakarta ini bisa teratur lagi, menurut Bang Wibi cara paling tepat itu seperti apa sih? Ya kerjasama antara eksekutif dengan legislatif yang intens ya. Jadi untuk Nasdem Jakarta yang hari ini alhamdulillah diberikan kepercayaan bertambah kursinya dari 5 kursi menjadi 7 untuk di fraksi Partai Nasdem di pemilu kali ini. Tentunya kita ingin bekerja sama dengan gubernur, bermitra, bertukar pikiran, bertukar gagasan. Ayo kita bicara apa yang harus kita lakukan sehingga harmonisasi dan sinergisitas itu bisa melahirkan regulasi yang juga memang diingini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi sampai saat ini masih harmonis ya? Harmonis ya. Oke. Nah Kang Yayat ini, menurut Kang Yayat sendiri tadi cara selain sosialisasi, biar masyarakat juga teredukasi dengan memang regulasi yang sudah dibangun oleh Pemprov. Biar Jakarta tuh teratur. Jadi gini, selama ini ada pendekatan yang sangat berorientasi proyek, apa-apa selalu dari pemerintah. Ada baiknya dibuat ruang di mana bukan ruang kontestasi, tapi ruang aspirasi. Jadi dalam bentuk misalnya ada sayembara. Jadi inisiatif itu dari masyarakat. Sayembara apa yang bisa dikembangkan atau tema-tema apa. Misal lomba kampung hijau, lomba permukiman bersih, ya kan?
Nanti kan dari tinggal diberikan insentif, yang juaranya apa. Jadi budaya itu atau sesuatu yang bagus itu diinisiasi oleh masyarakat. Yang melibatkan langsung Iya, gitu ya. karena begini, sekali lagi orang Jakarta tuh rata-rata udah sangat rasional. Iya. Dalam arti begini, kalau nggak untung gue nggak mau ikut. Tapi pertanyaannya Kalau itu nggak dikasih duit nggak dipilih. Oke. jadi NPWP. jadi Nomor piro wani piro. nah, jadi suatu mengkuantifikasi nilai, karena sekali lagi nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai gotong royong sekarang itu sudah digantikan dengan nilai materi. Iya. Jadi kekuatan kita sekarang ini adalah pada kekuatan materi. Jadi bagaimana materi itu tidak dijadikan indikator kebahagiaan bukan orang Jakarta. Ya. Coba milih kan, katanya kan udah dikasih duit. Yang penting gua nyoblos. Bahagia nggak lo dengan ini? Enggak. Tangkap Kan? Bawaslu nanti. Nah, itu ya misalnya kan. Mohon maaf. Ya. Tapi kalau menurut saya indikator materi itu kadang-kadang selalu menjadi indikator kebahagiaan. Padahal Jakarta itu keguyupan, kebersamaan. Kegotong royongan. Contohlah sekarang ya kan, bagaimana kita merajut kembali persaudaraan sesudah Betul. proses kemarin. Jakarta tuh jangan terlalu banyak potensi konflik yang terus dikembangkan. Energi kita ini habis hanya untuk Jadi satu syarat saya mengatakan, ajak masyarakat berpartisipasi, ajak masyarakat berperan serta, sehingga semua inisiatif pembangunan bukan hanya dari pemerintah. Jadi harus melibatkan masyarakat secara langsung. Secara gitu ya. langsung, Baik. ya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.